Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Opa, NIM C0 di 021028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Di sini langsung kita bahas pajak penghasilan. Pada umumnya, penghasilan selalu dikaitkan dengan setiap arus kas yang dimasuk sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau transaksi ekonomi yang dilakukan setiap orang. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dikatakan mempunyai kemampuan atau potensi ekonomi untuk melakukan pengeluaran untuk memupuk kekayaan. Oleh karena itu, penghasilan merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur tinggi kemampuan ekonomi seorang. Itulah sebabnya mengapa menurut teori Guy Apicul pajak dibebankan sesuai dengan kesanggupan seseorang dalam melakukan pembayaran atau ability to pay. Selanjutnya di sini ada konsep penghasilan dalam akuntansi. Berdasarkan kerangka dasar laporan keuangan, penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan mencakup pendapat revenue dan keuntungan gains. Pendapatan revenue sendiri merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode. Bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Keuntungan gains didefinisikan sebagai kenaikan ekuitas aset bersih yang berasal dari transaksi peripheral atau insidental pada suatu entitas dan dari interaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Selanjutnya, konsep penghasilan dalam perpajakan. Pertama, konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan menurut akuntansi komersial, karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horizontal, serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU PPH, penghasilan didefinisikan sebagai pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang kedua, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Yang ketiga, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Di sini ada penghasilan objek pajak. Penghasilan yang terima atau pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh wajib pajak seperti gaji, upah, komisi, bonus, tunjangan, uang pensiun, jaminan hari tua, hingga kemampuan ekonomi tambahan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan dalam bidang perpajakan. Hadiah yang diperoleh dalam suatu pekerjaan atau kegiatan, misalnya hadiah ataupun penghargaan, penghasilan atau laba yang diperoleh dari kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau penjualan hingga pengalihan harta. Di sini ada penerimaan kembali atas pembayaran yang dibebankan sebagai biaya ataupun pembayaran tambahan, pengembalian pajak, bunga, diskonto, imbalan atau jaminan pengembalian utang, hingga premium, dividen dengan nama atau dalam bentuk apapun, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan dari pembayaran berkala, keuntungan dari selisih kurs mata uang asing atau dari selisih penilaian kembali aktiva, premi atas asuransi, iuran yang diperoleh atas perkumpulan dari beberapa anggotanya, baik wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Penghasilan tambahan yang belum dikenakan pajak, penghasilan yang diperoleh dari usaha termasuk yang berbasis syariah, imbalan, bunga sesuai dengan aturan perpajakan yang
laku surplus dari BI Bank Indonesia. Penghasilan dikenakan pajak final. Bantuan atau sumbangan termasuk di dalamnya zakat. Penghasilan berupa harta hibah yang diterima oleh keluarga, saudara, dan harta warisan, setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau imbalan kerja atau jasa yang diterima dalam bentuk natura, dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberi. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi duit guna maupun asuransi beasiswa. Dividen yang diterima perusahaan dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dan jumlah modal yang di-store. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Penghasilan dari modal yang diteramkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Bagian laba yang diperoleh oleh perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham persekutuan, perkumpulan, perumahan, dan kongsi, termasuk pemegang unit pernyataan kontra investasi kolektif. Bagian laba yang diperoleh perusahaan Ventura dari badan pasangan usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia, beasiswa yang memenuhi syarat tertentu. Sisa lebih diterima lembaga nirbala yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian pengembangan yang telah terdapat pada instansi yang membidanginya, yang diterapkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, data penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut. Penghasilan dikenakan pajak final. Pajak penghasilan berdasarkan sifat potongan atau pemungutan dibagi menjadi dua jenis, yaitu PP final dan VP tidak final. Pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam 1 tahun belajar. Pembayaran pemotongan atau pemungutan PPh final yang dipotong oleh pihak lain ataupun sendiri bukanlah pembayaran dibuka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunas PPh terutang atas penghasilan. Oleh karena itu, wajib pajak dianggap telah melakukan kewajiban pajak. Yang terakhir, ada beban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dan non pajak penghasilan. Pertama, biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final sesuai pasal 4 ayat 1 UU PPh nomor 36 tahun 2008. Apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Dua, biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 6 ayat 1 UU PPh nomor 36 tahun 2008 bahwa untuk dibebankan. Demikianlah presentasi saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.